Ta'ala. Salah satu keistimewaan dari kitab yang ditulis oleh guru kita ini, bulan Hijri dengan huruf satu persatu ditakwili. Ini salah satu kehebatannya, keistimewaannya adalah semua kembali kepada talqin, semua kembali kepada zikir. Jumadil ula. Huruf yang pertama adalah jim. Jimnya ini adalah jihad, berjuang. Nah, secara umum berjuang ya bisa berjuang melawan kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Tapi fokus pada bab ini, guru kita eh, menjelaskan jihad bukan jihad lahir, itu udah lewat. Jihad fisik adalah jihad batin. Siapa musuh kita? Nafsu dan setan. Perang jihad melawan nafsu dan setan. Nah, nah ini untuk melawan nafsu, untuk melawan setan, ini nggak bisa pakai pedang. Apa senjata kita? Zikir. Ya. Bukan saja zikir yang diucapkan, tapi terutama zikir yang ditanam ke dalam hati kita. Zikrullah. Nah, zikir hafi. Ini senjatanya. Maka kembalinya juga kepada talqin. Jihad nggak mungkin menang kalau tanpa senjata. Ada senjata aja kadang-kadang kita masih banyak kalah, apalagi tidak punya senjatanya. Dan kita sudah dikasih senjata itu, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Kalau tidak ditalkinkan oleh guru mursyid, mustahil kita bisa menang melawan nafsu, bisa melawan setan. Ya. Kenapa? Yang ditakuti oleh setan, ya, yang ditakuti oleh setan ini adalah bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Bukan bacaan yang ditakuti oleh setan itu bukan bacaan luar. Nah, tapi yang ada di dalam khauf itu yang ditakuti oleh setan. Mohon maaf, kalau hanya sekedar ayat-ayat Al-Quran, apa ya, nggak takut itu setan. Banyak sekali contohnya. Teman saya ngobatin orang kesurupan. Dibacain ayat kursi, ikutan baca ya. Yang kesurupan ikutan baca. Maksudnya dia mau diusir pakai ayat kursi. Ternyata apa? Yang kesurupan malah ikut baca ayat kursi. Dinaikin pakai baca surat Yasin. Dibacain Yasin itu yang kesurupan. Apa yang terjadi? Dia juga ikut baca. Ikut baca Yasin yang kesurupan. Bahkan kata teman saya, selesainya duluan dia dari saya. Ini artinya apa? Kalau bacaan-bacaan sekedar apalagi cuma ditaruh di tembok, apa, setan nggak takut. Apa yang ditakuti oleh setan? Yang ada dalam hati kita, hobi kita. Ya, ini yang di dalam. Itu ibarat setrumnya. Kita ada kabel gede, kabelnya gede. Tapi kalau nggak nempel ke PLN, nggak nempel ke nggak ada setrumnya, berani kita megang. Ya. Meskipun kabelnya gede. Tapi kalau itu kabel itu nyambung, ada setrumnya, jangankan yang gede, yang kecil aja kita nggak berani. Kenapa? Kesetrum kita bisa mati. Ya. Jadi bukan lihat ide kecilnya kabel, tapi sambungannya. Ya. Pikir itu begitu. Yang ditakuti oleh setan setrumnya kita, sambungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, meskipun bacaannya fasih, yang baca pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai ini. Wah, tapi kalau tidak ada hatinya kosong, tidak ada setrumnya, setan nggak takut. Nggak takut. Wah, saya juga bisa baca gitu. Saya juga hafal dari dulu sebelum kamu lahir, saya udah hafal.
Jadi nggak akan takut. Jadi yang ditakuti oleh setan adalah yang di dalam itu, khofinya. Dan ini tidak mungkin bisa kalau belum ditalkin oleh guru mursyid. Ya. Jadi kita berjihad, bisa kita jihad ini kalau kita sudah ketemu dengan guru mursyid. Bagaimana cara jihad? Talkin dan zikir. Nah, huruf yang kedua adalah mim. Mim ini juga disualikan oleh guru kita maghfirah, ampunan. Ya, ampunan. Kenapa kita butuh ampunan? Karena kita selalu berdosa. Ya, berdosa. Syekh Abdul Qadir saja pengakuannya zunubi kamaujil bahri wal hiya aksaru. Kami seligibali syammi wal hiya akbaru. Itu kelas Syekh Abdul Qadir. Artinya orang yang berdosa ini butuh ampunan, butuh maghfirah. Ya, butuh maghfirah. Ini perintah Allah. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa janah dan seterusnya. Bagi konsep umum, memang banyak cara untuk mendapatkan ampunan. Bagaimana cara dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya bisa pakai istighfar, bisa aja. Ya, secara umum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun. Ya. Juga bisa dengan cara taubatan nasuha. Ah, juga bisa mendapatkan maghfirah ini dengan cara apa? Dengan cara syafaat dari Rasulullah, syafaat Nabi. Nah, atau syafaat guru-guru kita. Bisa jadi maghfirah itu kita dapatkan dalam secara konsep umum adalah dengan kita beramal soleh. Dengan beramal soleh kita dapat ampunan dari Allah. Bisa terjadi. Bisa juga dengan adanya musibah. Ya. Dengan musibah bisa kita banyak dosa, amalnya nggak nyampe, maka Allah turunkan musibah kepada kita. Itu sebagai eh, penebus dosa-dosa kita. Sebagai wasilah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat musibah. Atau juga bisa dengan rajin bersedekah. Seorang yang rajin bersedekah adalah bisa menyebabkan menjadi sebab menyebabkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep umum. Ya. Semua itu bisa terjadi, tapi itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan banyak sedekah dapat ampunan dari Allah. Mudah-mudahan dengan amal soleh. Mudah-mudahan dengan istighfar. Masih mudah-mudahan. Dan guru kita nggak pakai ini. Ya. Nggak pakai guru kita mudah-mudahan. Guru kita yang pasti-pasti saja. Bagaimana kita yang berdosa ini supaya pasti mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Talqin. Ditalkin, zikir. Ini bukan mudah-mudahan, pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, begitu ditalkin zikir, ditanamkan zikir oleh guru, semua dosanya adalah rontok semua. Ya, semua dosanya rontok. Enak banget ya, ya enak. Kayak orang non muslim, sebanyak apapun dosanya. Begitu baca syahadat, masuk Islam, baca syahadat, dosa sebelum itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya, enak banget, gampang. Ya enak, gampang. Ya, tapi untuk supaya dapat hidayah seperti itu nggak gampang. Semuanya adalah kehendak Allah. Begitu pula para umat-umat Islam yang sudah Islam dari kecil. Orang tuanya Islam, lingkungannya Islam. Banyak dosa yang dia lakukan. Ya, mungkin dia sholat, dia mungkin puasa. Tapi semua itu belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita yang sudah Islam dari kecil, sudah banyak dosa yang sudah kita lakukan. Bagaimana supaya pasti, bukan mudah-mudahan, pasti didapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya?
Talkin, ditalkin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinkan para sahabat, antum al-yawma khairu hadal ummah. Kalian semua sekarang ini saat ini adalah baik-baiknya umat. Istabshiru bi anna Allah qad ghafara lakum. Berbahagialah kalian karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Enak banget ya, gampang. Begitu ditalkin dosanya hancur. Iya, itu kemudahan dari Allah. Tapi sekali lagi, untuk mendapatkan hidayah seseorang untuk mau ditalkin, itu hanya mayasya. Hanya yang mau digendang dikehendaki oleh Allah. Ya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah banyak ngeledeknya. Ah, nggak percaya, masa ditalkin doang dosanya hancur. Enak banget ini. Kalau orang tidak dikehendaki oleh Allah seperti itu. Tapi kita alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'min. Kita yakin. Sebagaimana juga para sahabat yakin. Bahwa setiap orang sebanyak apapun dosa yang dia lakukan di masa lalu. Ketika dia ditalkin, ini adalah digiring oleh Allah. Dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan talqin zikir. Dikehendaki oleh Allah, Allah pengen dia ini dosanya hancur. Allah pengen ngasih maghfirah kepada dia. Bagaimana caranya? Digiring orang itu dipertemukan dengan guru mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya, dapatkan talqin, pasti dapat maghfirah. Ya. Ya bahkan di kita ini kan ada badal talqin. Dibadalin talqin orang yang sudah meninggal, yang belum mendapatkan talqin, dibadalin oleh kita yang masih hidup. Pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, lakinil mauta, fa innahu yuhdinuz dzunub. Badalin talqin kepada orang yang sudah meninggal. Jadi yang sudah meninggal suruh dibadalin talqin oleh Rasulullah. Kenapa? Fa innahu yuhdinuz dzunub. Karena itu bisa menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi wasilah turunnya maghfirah kepada si mayit tadi. Sampai Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, hadzalil mauta wa kaifa lil ahya?" Ya Rasulullah, luar biasa ya talqin. Ya, yang sudah meninggal saja dibadalin talqin dosanya bisa dapat diampuni oleh Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah. Wa kaifa lil ahya? Bagaimana kalau yang ditalqin itu orang yang masih hidup? Kayak kita semua ini masih segar, masih hidup. Ya, ditalkin, ditanamkan zikir. Apa jawaban Rasulullah? Huwa ahdamu, ahdamu, ahdamu. Nah, kalau yang ditalkin itu orang yang masih hidup, lebih menghapus dosa lagi, lebih menghapus dosa lagi, lebih menghapus dosa lagi. Artinya apa? Rasulullah sampai 3 kali menguatkan. Ya, kalau yang sudah meninggal saya dibadalin talkin, dosanya bisa diampuni oleh Allah, apalagi orang yang masih hidup. Nah, maka dalam kesempatan ini, mari yang belum ditalkin, yang belum melakukan hak talkin, supaya kita bisa berjihad, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirah dari Allah, bukan mudah-mudahan pasti kita sekarang belajar zikir. Bagi yang sudah, ya silakan barangkali ada mau yang dibadali, silakan diniatin. Yang baru diniatin masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Bagi yang badal silakan diniatin. Diniatin saya niat badal talqin buat si A. Buat ibu saya sebutin. Buat bapak saya sebutin. Di dalam hati diniatin. Ya, diniatin badal. Satu talqin satu orang. Tidak bisa rombongan. Satu talqin, satu orang. Badal talqin itu sama dengan badal haji dan atau badal umroh. Yang badalin sudah haji dulu, sudah umroh dulu, baru bisa badalin untuk orang lain. Begitu pula talqin. Ya, talqin ini kalau belum buat diri sendiri dulu, besok-besok kalau ada talqin lagi, diniatin badal kepada orang yang dituju supaya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari sebelum saya sampaikan, jadi sekali lagi diniatkan yang baru diniatkan saya niat masuk Islam secara kafah. Yang sudah
diniatin wadal. Saya niat wadal talqin buat siapa silakan, terutama keluarga kita, ingat-ingat terutama yang sudah meninggal. Ya, yang masih hidup juga boleh diwadalin talqin supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.